Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak El. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali Ibu untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching. Ya, saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu terkait dengan proses coaching yang akan dilakukan pada hari ini. Untuk itu, bagaimana saya bisa bantu Ibu? Terima kasih Pak El. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, saya akan dukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokus pada observasi kali ini? Ya, saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya, mendengarkan dengan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah, saya sudah catat ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya yakin dan percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching di pagi ini. Dengan memiliki keterampilan dan kemampuan ini, saya bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya paham. Apa harapan Ibu dalam observasi hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baiklah Ibu. Selamat pagi Pak Adi. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, apa kabarnya di pagi hari ini Pak Adi? Alhamdulillah kabarnya baik Bu, luar biasa. Ya, Pak Adi, ada waktu tidak lama, paling 10 hingga 15 menit Pak Adi dengan saya berbincang-bincang. Apakah Pak Adi ada waktu? Iya, siap Ibu, ada Ibu. Ya. Apa yang ingin Pak Adi bicarakan di pagi hari ini? Iya, baik Bu. Jadi pada hari ini saya ingin bercerita kepada Ibu terkait dengan aktivitas saya, di mana di sekolah saya sebagai staf kurikulum, dan juga saya juga mengajar di sekitar 10 kelas. Dan di samping itu saya juga mengikuti beberapa pelatihan, sehingga saya merasa bahwa tingkat kedisiplinan saya di sekolah itu masih kurang. Nah, oleh sebab itu saya sudah beberapa kali ditegur oleh ibu kepala sekolah terkait dengan hal itu. Makanya saya merasa bahwa saya sangat memiliki kekurangan dalam bagaimana saya bisa mengatur waktu dengan baik. Seperti itu Ibu. Ya. Kira-kira idealnya Pak Adi dalam manajemen waktu itu bagaimana? Idealnya saya dalam manajemen waktu yang baik itu adalah saya mampu mengatur semua aktivitas saya dengan baik, sehingga aktivitasnya itu semuanya berjalan dengan lancar. Proses belajar mengajar berjalan dengan baik, maupun staf sebagai kurikulum juga pekerjaannya berjalan dengan baik, maupun pelatihan-pelatihan yang saya ikuti di luar sana itu bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada hambatan yang akan saya temui. Ya, baik. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Adi agar Pak Adi dapat meningkatkan kedisiplinan dan Pak Adi juga
tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah? Nah, baik Bu, saya rasa di sini saya perlu melakukan skala prioritas yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya harus betul-betul mengatur waktu saya berdasarkan skala prioritas yang telah saya buat. Makanya saya perlu mencatat aktivitas-aktivitas saya, kemudian disertai dengan waktunya sehingga saya bisa melihat bahwa aktivitas mana yang harus saya dahulukan. Nah, apabila proses pembelajaran di kelas saya dahulukan, berarti itu menjadi skala prioritas saya. Kemudian saya lanjutkan dengan aktivitas lain. Nah, sehingga semua kegiatan itu nanti dia akan berjalan dengan baik dan saya tidak akan lagi ditegur oleh ibu kepala sekolah. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, baik Pak Adi. Ya, dari pembicaraan yang telah dilakukan oleh Pak Adi sekarang, katanya skala prioritas yang paling diutamakan. Oleh sebab itu, kalau menurut Pak Adi berada di skala prioritas pada level angka berapa sih? Ya, kalau menurut saya dengan aktivitas saya yang sekarang ini terkait dengan manajemen waktu, saya merasa saya masih berada pada skala 5. Nah, itu Ibu, masih pada skala 5. Ya. Alasan apa sehingga Pak Adi berkata bahwa Pak Adi berada di skala atau level 5? Seperti yang saya katakan bahwa saya berada pada skala 5 karena saya masih ditegur oleh ibu kepala sekolah karena kurangnya kedisiplinan, kemudian manajemen waktu saya yang belum baik, sehingga beberapa pekerjaan yang terlihat berantakan, kemudian proses belajar mengajar di kelas juga berjalan tidak baik, pekerjaan saya sebagai staf kurikulum juga sangat menumpuk, tidak selesai, kemudian beberapa pelatihan yang saya ikuti juga, saya tidak bisa hadir penuh di pelatihan tersebut, sehingga saya merasa saya masih berada pada skala 5. Ya, baik. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Adi agar pekerjaan-pekerjaan Pak Adi tidak menumpuk dan skala prioritas Pak Adi akan meningkat, tidak di level 5 lagi, tetapi 8, 9, 10 begitu? Iya. Baik Bu, saya pikir yang harus saya lakukan adalah yang pertama itu saya harus mencatat aktivitas saya yang saya lakukan, kemudian dari catatan-catatan itu saya akan tentukan yang mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu berdasarkan tentang waktu yang ada. Nah, apabila ada satu aktivitas yang jarak deadline-nya itu lebih dekat, maka saya harus prioritaskan untuk mengerjakan pekerjaan itu terlebih dahulu tanpa mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga nantinya semua aktivitas itu terarah, termanage dengan baik, dan skala kedisiplinan saya itu dia bisa meningkat menjadi 8, 9, bahkan di tingkat 10. Ibu. Ya, baik. Dalam peningkatan skala tersebut yang telah Pak Adi kemukakan, siapa-siapa saja sih yang bisa membantu Pak Adi dalam menyelesaikan kasus ini, Pak? Baik, ada beberapa peran yang saya rasa sangat membantu saya dalam manajemen waktu ini. Yang pertama yaitu faktor dari keluarga ya. Jadi saya merasa bahwa dengan adanya dukungan keluarga penuh, maka saya mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, untuk di sekolah, saya juga berpikir bahwa dukungan dari rekan-rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah itu juga sangat penting, karena berkat dengan adanya dukungan mereka, maka saya mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya itu. Dan berikutnya lagi dukungan dari murid-murid saya di sekolah, sehingga proses belajar mengajar pun berjalan dengan baik, kegiatan pekerjaan dari staf kurikulum juga berjalan dengan lancar, dan pelatihan-pelatihan saya yang saya ikuti di luar sana pun akan berjalan dengan baik pula. Seperti itu, Ibu.
Ya, sangat luar biasa. Orang-orang yang ada di sekitar Pak Adi sudah sangat mendukung Pak Adi. Oleh sebab itu, kapan Pak Adi harus melakukan kegiatan ini, Pak? Saya rasa mungkin dalam jangka waktu 3-5 hari ke depan, karena saat ini juga di sekolah lagi ada kegiatan ekstrakurikuler dan juga untuk persiapan penerimaan rapor. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang lain yang mana nanti saya akan mencoba menjalankan semua aktivitas itu berdasarkan skala prioritas yang telah saya buat dan juga berdasarkan catatan-catatan terhadap manajemen waktu yang akan saya buat. Ya, baik. Mengingat waktu kita akan berakhir, tetapi saya akan bertanya untuk yang terakhir kalinya, apa yang Pak Adi dapatkan dari percakapan kita di pagi hari ini? Iya, baik Bu. Yang saya dapatkan dari percakapan di pagi hari ini yaitu, yang pertama saya lebih yakin bahwa dengan adanya penjelasan Ibu, kemudian terkait dengan skala prioritas tadi yang ditanya oleh Ibu, maka saya merasa lebih termotivasi untuk membuat skala prioritas dan juga mencatat aktivitas saya sehingga nanti manajemen waktu saya itu menjadi lebih baik dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan akan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Adi sudah bersama-sama dengan saya di pagi hari ini. Semoga apa yang telah dibicarakan tadi dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari, dalam tugas dan tanggung jawab kita bersama. Selamat pagi Pak Adi. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak El. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu untuk kita berbicara. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, saya merasa telah mampu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Baiklah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat Ibu telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang telah kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak El. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, observasi tadi, saya perhatikan Ibu melakukan hal-hal yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang kita sepakati. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya mengerti. Saya akan berusaha lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di bagian tersebut? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif
dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih efektif. Baiklah, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Ya, terakhir Ibu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak El kepada saya. Baiklah, terima kasih Ibu, dan selamat pagi. Selamat pagi Pak El.